Iya, Di media over the top tuh bebas. Lalu TV kadang di blur juga segala kalau ada macam, pakai kemben di sensornya blur ya kan. di situ kita Di situ tahu nyaris nggak ada sensor. film-film yang secara kualitas jelek gitu ya, tapi vulgar. Itu kan tinggi sekali penontonnya gitu loh. Sementara kita di sini membatasi pada kualitas-kualitas gitu. Kamera yang ini untuk TikTok, yang di sini untuk saya nggak sebutkan nanti orang banyak tahu gitu ya. Iya. Gitu. Yang itu mengarah ke sini gitu ya. Yang dia terbuka gitu. TikTok tuh hanya wajah saja gitu loh. Gitu loh. Ngomongnya tapi gambarnya enggak gitu. Adegan-adegan yang hanya bisa kita temukan di WTV. Kena sensor. Padahal kelebihan adegannya, kelebihan cerita itu di situ. Di situ. Jadi atau jangan-jangan karena orang sudah lebih nonton di platform sebelumnya. Kan pangsanya beda. Halo, kembali lagi di Ruang Interaksi podcastnya Berita Jateng.tv dan kita saat ini sudah bersama tamu istimewa Ketua KPID Jawa Tengah Mas Muhammad Aulia Asaidin. Apa kabar senior? Baik, alhamdulillah sehat. Thank you udah mau datang ke studio kecil Berita Jateng ini. Ya, kecil tapi homey ya. Homey. Bikin nyaman ya? Iya, bikin nyaman. Cocok lah ini. Ya, kita nih mau ngobrolin ini. Beberapa waktu lalu ada sebuah fakta yang bikin sedikit terhenyak gitu ya. Iya. Adanya banyaknya PHK di beberapa TV swasta. Kalau boleh direkap dari beberapa berita itu, Kompas TV memberhentikan 150 orang. Kemudian TV One PHK 75 orang, CNN Indonesia 200 karyawan, MTech Group 100 orang, dan beberapa yang lainnya itu. Iya. Nah, Mas Aulian sebagai Ketua KPID dan sekaligus praktisi media ini, yang mungkin udah lama berkecimpung di media, jauh lebih lama dari saya gitu kan. Ini fenomena apa sih sebenarnya? Ini memang agak mengagetkan di satu sisi gitu ya. Tapi di sisi yang lain sudah ada pembayangan sebenarnya bahwa industri penyiaran ini sedang tidak baik-baik saja. Ada dua faktor sebetulnya, faktor internal begitu, bahwa SDM kita ini untuk Jawa Tengah katakanlah gitu, kurang cepat untuk bergerak. Pada situasi ketika zaman ini udah berubah gitu ya. Kita memang menggaungkan untuk pendekatan multiplatform ya. Setelah terjadi disrupsi digital gitu, cuman memang kecepatan teknologi tidak bisa diikuti dengan kemampuan SDM untuk segera mengolah diri agar berkualitas begitu. Itu yang terjadi di internalnya. Di eksternal kita tahu dari tahun ke tahun iklan untuk televisi dan radio itu menurun. Dan tahun ini harus diakui dengan efisiensi beberapa anggaran di pemerintahan itu otomatis juga memberi dampak yang luar biasa. Sekarang mengunduh biaya anggaran untuk media dari pemerintah itu memang turun drastis. Gitu. Ini memberi dampak yang luar biasa. Memang ekonomi kita tidak bergerak ke arah yang signifikan hari-hari ini. Itu yang terjadi sebetulnya. Sehingga grup-grup besar bahkan melakukan layoff ya. Bukan pemecatan begitu, layoff ini karena kondisi internal. Bukan kesalahan karyawannya sehingga di PHK, tapi memang kondisi internal perusahaan yang sudah tidak bisa lagi bergerak untuk membiayai semua kebutuhan. Layoff biasanya kalau nanti kondisinya membaik, mungkin saja mereka dipanggil lagi ya. Walaupun agak susah sih ya. Tapi kita berharap semoga itu yang terjadi. Jadi ini kan ada yang bilang ini karena efisiensi anggaran pemerintah. Iya, Jadi kue-kue anggaran dari pemerintah pusat berupa iklan itu yang harus sudah kecil karena
semakin kecil karena dibagi ke banyak TV gitu. Kena Sebenarnya, efisiensi atau iya, ada dua. Efisiensi memberi dampak, betul. Tapi ada satu lagi. Sekarang pemerintah, badan, kementerian begitu ya, lebih merasa punya energi, punya power ketika mereka bukan menggunakan media mainstream, tapi menggunakan media sosial. sosial gitu. Dan kita harus akui biaya media sosial itu tinggi sekali loh. Kita lihat anggaran di beberapa kementerian itu wah miliaran gitu ya. Bahkan ada yang menyentuh angka 1, sekian T gitu ya. Setelah digabungkan dengan beberapa. Gede sekali itu biaya kampanye itu. Kemarin bocor juga anggaran untuk sebuah badan begitu. Gede sekali gitu ya menggunakan buzzer begitu ya. Itu susah untuk kita. Ini memang eranya begitu. Jadi televisi bukan melawan televisi, radio bukan melawan televisi, tapi radio, televisi sekarang melawan media sosial. Karena memang dampaknya lebih gede gitu ya. Hari-hari ini kita mengakui bahwa kebenaran bukan ditentukan dari konten, tapi dari seberapa banyak informasi itu disemburkan. Semakin banyak dia mendominasi, akhirnya ini dianggap sebagai kebenaran. Dan yang bisa melakukan itu media sosial gitu. Jadi ada idiom kebohongan yang disampaikan terus-menerus yang menjadi dipercaya sebagai kebenaran. Iya, begitu. Dan itu kan media sosial lah. Iya. Dalam strategi campaign itu yang diambil gitu ya. Bukan soal ini valid atau tidak begitu. Dan itu terjadi di media sosial. Kenapa? Karena media sosial tidak mengenal verifikasi. Sementara media mainstream itu nggak boleh kan, asal cuap begitu. Kemudian disambut begitu. Lalu di media mainstream ada kode etik yang harus dijaga, ada aturan P3SPS tentang televisi, dan itu ketat sekali. Jadi ini ada iklim persaingan medan yang sebenarnya berbeda gitu ya. Jadi merajah mengambil kue yang sama tapi dengan pembatasan-pembatasan yang berbeda. Dalam konteks ini memang televisi, radio, media-media mainstream itu dirugikan karena punya aturan yang ketat. Ya, jadi ini lebih ke apa? Disrupsi digital ya. Iya, awalnya itulah disrupsi digital. Nah, kalau kondisi TV nasionalnya seperti ini, dari pengamatan KPID, TV-TV lokal, itu seperti apa? Hampir sama ya. Cuman karena TV lokal kan tidak sebesar itu ya. Jadi mereka bisa akrobatik dengan lebih santai begitu ya. Tapi kenyataan hampir sama. Di Jawa Tengah kita melihat bahwa kue rezeki yang harus dikais itu kecil sekali. Dan pemerintah daerah itu berperan sangat besar. Makanya kita berulang kali menyerukan kepada pemerintah daerah dibantu itu. Karena industri ini industri yang harus kita hidupi karena mereka berada di jalur tepat untuk menyampaikan informasi yang valid. Jangan bergantung pada media sosial. Kecuali memang tujuannya adalah membuat keriuhan gitu ya. Berselancar di balik keriuhan ya nggak apa-apa. Tapi kalau negara, pemerintahan itu kan nggak boleh di situ. Mereka bermain di informasi yang jernih. Gitu ya. Maka harusnya ya media mainstream. Iya. Dan mungkin karena perubahan pola menonton juga ya. Tidak berdasarkan jadwal, tapi sekarang berdasarkan algoritma. Iya, betul. Dan orang mungkin bebas menentukan kapan dia akan menonton tayangan gitu ya. Iya. Itu iya. Cuman kan kita lihat bahwa televisi juga punya YouTube. Televisi juga punya media sosial. Tapi kok kenapa tidak? Iya, itu juga yang pengen saya tanyakan, Mas. Kan TV juga punya ngelola medsos nih dengan berbagai macam platformnya, ada YouTube, Instagram, TikTok gitu. Nah, tapi tetap kenapa kalah? Apa kalah bersaing Karena sebenarnya pendekatan multiplatform itu bukan memindahkan apa yang ada di televisi kepada media sosial. Itu salah gitu. Karena watak penonton TV dengan watak penikmat media sosial itu berbeda. Ya, karakternya berbeda. Orang-orang di media sosial itu bukan orang-orang yang setia. Gitu ya, yang akan memantengi sebuah siaran, sebuah acara lama-lama. Enggak. Mereka itu 30-40 detik itu tidak mendapatkan impact, akan scroll. Gitu. TV kan nggak bisa begitu. Jadi kalau semacam itu susah. Tapi harus kita akui acara-acara TV yang memang diniatkan untuk format ya akan populer di YouTube gitu ya, di Instagram itu jaya kok gitu ya.
Andre Taulany programnya itu menarik gitu ya. Dia tampil di TV, tapi populer bukan di TV loh. Tapi di media sosial, potongan-potongan itu yang nonton jutaan begitu. Tapi kalau lihat di TV ya nggak ada begitu ya. Tayangan itu populer sekali di media sosial. Bahkan itu menaikkan rating mereka di televisi. Lapor Pak itu jenius loh itu. Kekocakannya gitu ya. Kemudian kita tahu Indonesian Idol. Itu di media sosial itu populer gitu. Banget, ya. Orang tidak menunggu tayang di TV. Karena kita harus dibatasi waktu ya. Harus menyempatkan diri di depan televisi dengan waktu khusus untuk menonton tayangan itu. Tapi kalau pindah di YouTube kan besok pagi, apalagi itu sampai tengah malam gitu ya. Pusing amat. Kenapa nggak besok pagi aja? Kita nonton dengan nuansa yang sama. Jadi pola hidup kita ini tidak lagi tergantung oleh televisi. Media sosial itu menjembatani sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan di televisi. Karena itu membuat program yang kecuali live ya. Live itu memang ada keseruan nonton bola gitu. Kalau sudah nggak live itu kan emosinya nggak dapat gitu. Tapi kalau di luar itu harus ada pendekatan. Itu juga yang saya bilang ke teman-teman radio. Kalian sudah canggih nih berkomunikasi di radio gitu ya. Cuman sekarang kan ditonton begitu. Ngomongnya udah canggih, tapi ada pola-pola bahasa yang hari-hari ini itu berbeda gitu ya. Jadi ketika tampil di TikTok, di YouTube, kemudian di Instagram, ada pola komunikasi yang berbeda karena audiens itu berbeda. Maka harus ada mix bahwa kita tetap meladeni pendengar fanatik ya, radio dan televisi tetap menyapa, tapi ketika kita memakai pendekatan multiplatform, pola komunikasi juga di-switch, dibantu begitu. Apa itu pola komunikasi? Pola komunikasi anak-anak muda itu gitu ya. Yang masuk bahasa-bahasa gaul, lelucon-lelucon yang kita anggap nggak kena banget sih, tapi kena Tapi gitu kena. ya. Untuk usia-usia tertentu ini leluconnya gitu ya. Kayaknya kok receh banget. Tapi hari-hari ini yang receh-receh itu loh. Begitu. Yang kita kadang-kadang mengerenyit kok begitu ya. Tapi itu yang populer gitu ya. Kayak begitu. Gombal-gombalan Denny Cagur itu kan kok gitu amat gitu ya. Vulgar dan nggak estetis ya. Yang receh-receh itu yang rame. Itu yang rame sekarang. Karena konten media sosial memang receh-receh gitu ya. Di pernikahannya Luna Maya gitu yang rame kan bukan ya rame lah esensi pernikahannya. Tapi kan yang rame siapa yang datang, apa yang dilakukan Gisel. Itu viral sekali gitu. Siapa gandeng siapa gitu kan. Begitu. Karena di media sosial semua orang bisa menjadi tokoh. Kalau di media mainstream kan tidak. Kita hanya terpusat. Kamera terpusat pada satu tokoh. Media sosial tidak. Orang bisa mengcapture apapun dan bisa mengomentari apapun dan dia menjadi subjek percakapan. Jadi padahal TV, radio juga sudah streaming juga kan? Streaming. Cuma kan hanya memindahkan aja. Itu nggak cukup. Nggak cukup, karena mediumnya berubah. Mediumnya berubah, maka jangkauannya berubah, kalayanya berubah. Kan nggak ada orang-orang sepuh yang nonton YouTube sampai jam malam gitu ya. Kan nggak ada gitu. Oke, nanti kita akan ke radio nih. Kita ke TV dulu. Apakah ini juga karena TV identik dengan investasi yang mahal gitu. Studio harus besar, terus peralatan syuting harus dengan spesifikasi tertentu, SDM-nya harus banyak, sehingga ini yang membuat sulit bersaing dibanding mungkin sebuah kanal YouTube yang bisa sangat efisien, studio kecil. Betul sih, harus kita akui yang terjadi itu ya. Perusahaan besar kena pajak lagi gitu ya. Banyak konten kreator yang tidak ber-PT gitu. Duitnya dapat gitu ya. Itulah ya. Jadi regulasinya memang endorse gitu ya, nggak kelihatan. Sementara di TV itu aturan-aturan untuk menyelipkan iklan aja terbatas sekali, jamnya terbatas begitu. Display-displaynya harus dibatas dalam satu, hanya maksimal boleh 30% gitu. Itu memang saya bilang tadi itu sulit, tidak adil. Mereka investasinya gede, tapi berebut dengan sebuah medium yang cukup kecil, cukup 2-3 orang gitu ya, penuh dengan gimmick gitu. Editingnya juga gratisan cukup gitu ya. Dan itu sangat anak muda gitu, sangat Genji kayak usia kita gini kan, Genji gitu. Itu yang terjadi. Sementara di televisi itu editingnya
pakai Doberman. Iya, Gitu. Waduh, berat sekali dengan Iya. komputer yang harus canggih gitu. Sekarang kita langsung template-nya sudah ada, masukin, kasih lagu, kasih apa, yang nonton puluhan juta gitu. Iya. Sementara nggak bisa. Dan media sosial itu terukur. Jadi yang nonton itu berapa, dialognya Ketahuan apa, semua, iya, responnya seperti apa, itu ketahuan. Sehingga kalau orang beriklan dia tahu dampaknya ini jelas, terukur. TV kan kita nggak bisa ukur. TV kan pakai SI Nielsen, tapi sekarang masih bisa dijadikan patokan nggak sih? Kalau untuk beberapa media periklanan iya dijadikan patokan karena tidak ada selain itu. Rating ya. Ratingnya ya. kan nggak ada, cuman AC Nielsen ya yang melakukan itu. Jadi dia mendominasi gitu, tapi kan datanya kan nggak bisa diuji. Iya, Gitu ya. Karena kita nggak tahu di Semarang ini ada 400 gitu, tapi di mana kita nggak pernah tahu. Apakah betul itu diklik ketika nonton gitu kita nggak tahu. Cuman karena dia monopoli tidak ada pesaing ya sudahlah itu yang diterima ya. Ketika tidak ada ukuran lain ya ukuran ini diterima. Tapi media sosial kan lengkap gitu ya. Kita bisa lihat kok pergerakan penonton aja bisa kelihatan, respon bisa kelihatan dan bisa interaksi gitu. Dan kita bisa menyisipkan pengiklan gitu, bisa menyisipkan orang untuk memberi impact positif atas sebuah acara. Dengan cara apa? Bayar puluhan orang untuk berkomentar positif. Buzzer. Gitu ya. Dan itu kan dampaknya luar biasa. Iya. Orang-orang yang tidak paham bagaimana dunia sosial bekerja akan membaca bahwa luar biasa ini program, luar biasa ini produk. Karena dampaknya luar biasa begitu. Padahal itu sesuatu yang dimesinkan ya gitu sesuatu. Tapi kan dampaknya luar biasa. Di TV kan nggak bisa. Bro, ini kan seperti ironis gitu. Mungkin beberapa tahun lalu pemerintah giat menggaungkan soal analog switch off Iya. itu. ASO ya. TV harus beralih ke digital segala macam. Nah, sementara sekarang saat bersaing di digital pun medan pertempurannya seperti ini gitu. Jadi gimana? Mungkin KPID kan punya apa ya tanggung jawab apa moral atau punya kepentingan untuk menjadikan lembaga-lembaga penyiaran ini tetap bisa bertahan. Iya, memang analog switch off itu memang konteksnya memang supaya teman-teman penyelenggara penyiaran ini berpindah ke frekuensi yang digital gitu ya. Supaya juga ada slot. Karena ini kan lebih kecil gitu ya. Lebih mampat gitu sehingga ada slot yang bisa digunakan untuk frekuensi pita lebar yang bisa digunakan untuk internet. Ini untuk memberi masukan pada pemerintah gitu ya. Jadi dihemat banyak sekali bandwidth yang gede untuk pemerintah sehingga negara mendapat pemasukan gitu. Tapi memang kan hanya perubahan itu. Hanya perubahan ke analog menjadi digital saja gitu. Tapi di luar itu tidak ada yang berubah gitu loh. Bahkan rencana revisi undang-undang penyiaran sampai sekarang masih digodok terus, berdebat terus segala macam. Kita membayangkan bahwa 2024 sudah bagian akhir lah pasti disahkan. Ternyata kan tidak. Belum ya, Ramai ketika pasal-pasal yang tidak berhubungan dengan televisi pada umum gitu ya, malah mengganggu konstelasi. Akhirnya teman-teman PWI, teman-teman Dewan Pers gitu menolak pasal itu, akhirnya gaduh gitu, sehingga di hold gitu. Padahal esensinya bukan di situ, esensinya adalah RUU ini harus mengatur semua lembaga supaya bersaing dengan aturan yang pasti. Gitu loh. Kalau nggak mati loh televisi apa misalnya ini. pasal-pasal yang didorong oleh KPID misalnya? Kalau kita mendorong bahwa media sosial, YouTube dan media over the top ya, Netflix, video, kemudian yang punya Jarum itu apa ya? Banyak lah itu ya. Itu ikut diawasi. Itu menjadi diawasi. Ikut diawasi oleh KPI. Iya, KPID ya? itu diberi regulasi sehingga dia diawasi. Sehingga apa? Mereka bertarung di arena yang sama gitu. Tentu ada regulasi-regulasi spesifik yang memang cocok untuk TV, cocok untuk media sosial dan media over the top gitu ya. Tapi harus ada regulasinya gitu. Ini kan enggak gitu loh. Sekarang kita melihat bahwa di Netflix itu ada kategori loh. Iya. Film kategori LGBT gitu. Ada apa ya? Disclaimer-nya. Iya, ini begitu. Ada adegan apa? Ada kategorinya kalau menonton LGBT ini film-filmnya begitu.
banyak sekali gitu. Sementara kan di sini nggak bisa. Itu kan secara undang-undang penyiaran nggak boleh. Campaign LGBT itu nggak boleh. Wong kita yang laki-laki ke wanita aja kita kurangi, kita tidak boleh begitu. Berdandan maaf kayak Ivan Gunawan yang pernah ditegur Iya, sampai itu nggak boleh. ditegur. Tapi kita menemukan itu kan Iya, di bebas. media over the top tuh bebas. Lalu mau TV kadang ditarungkan. di blur juga Di blur segala kalau ada macam. pakai kemben di Sensornya, blur ya kan. di situ, aduh kita Di situ tahu nyaris nggak ada sensor. film-film yang secara kualitas jelek gitu ya, tapi vulgar, itu kan tinggi sekali penontonnya gitu loh. Sementara kita di sini membatasi pada kualitas-kualitas gitu ya. Jadi misi hiburannya oke, tapi misi pendidikan dan pembentukan karakter bangsa di media over the top ini kan nggak masuk gitu loh. Yang itu harus kita jaga. Kita harus menjaga kedaulatan wilayah penyiaran ini dalam konteks sebenarnya kebangsaan, bukan semata-mata bisnis gitu loh. Mas, tapi apakah mungkin untuk mengawasi Netflix dan YouTube dengan konten kreator yang mungkin jumlahnya sekarang jutaan itu, dan apakah bisa efektif dengan sekarang yang sudah terjadi, sudah sebebas-bebasnya konten itu? Betul, ya. Tapi harus dimulai gitu ya. Kita punya beberapa formulasi sebenarnya untuk membuat iklim media sosial dan media over the top ini bisa terawasi gitu ya. Pertama ya mereka kalau insan SDM penyiaran itu memiliki sertifikasi gitu ya untuk apa yang boleh mereka bawakan ke publik, harusnya konten kreator juga mendapatkan itu gitu ya. Kalau tidak, kita harus kerjasama dengan YouTube, kerjasama dengan Instagram, dengan TikTok untuk orang-orang yang mewartakan hoax sekian kali dengan membawa kerusakan itu harus di-ban itu. Ada Gitu loh. di-ban. Iyalah, kalau enggak ngeri loh kalau tidak ada aturan itu. Nanti orang bisa aturan membuat senjata, video-video. Kan mengerikan itu. Atau hate speech gitu ya. Ujaran-ujaran kebencian gitu dengan memakai metafora apapun yang membuat secara algoritma sulit gitu ya untuk di-ban. Tapi kan kita bisa tahu gitu. Nah, kalau di RUU ini ada, ini lebih fair gitu. Lebih fair gitu. Pasti lebih fair sehingga tidak satu makan yang lain gitu ya. Cuman kita tahu ini kan pertarungan besar. Antara pemilik modal dengan kita-kita yang ingin melihat Indonesia ini lebih rapi, lebih jenaka tapi tetap taat aturan gitu ya. Receh-receh nggak ada masalah gitu. Tapi ya harus jelas gitu. Jangan sampai receh banget gitu ya. Jangan sampai frekuensi kita, kemudian anak-anak kita itu dijejali oleh tayang-tayangan yang akhirnya mereka tidak bisa menentukan ini baik atau ini buruk. Gitu. Itu memprihatinkan. Selama ini sensor itu kalau di TikTok misalnya ya lebih dari platformnya sendiri mungkin. Kalau untuk misalnya untuk adegan yang pukul-pukulan kekerasan atau mungkin terlalu vulgar itu kena ban. Gitu. Iya. Belum cukup ya itu ya. TikTok cukup ketat gitu cukup ya. Ketat, bahkan adegan-adegan berbahaya gitu ya, ular begitu langsung mereka karena berbahaya begitu. Persoalannya adalah porno di TikTok juga nggak kena gitu ya. Kelihatan sedikit nanti ban gitu ya, segala macam gitu. Cuma kan kita lihat di TikTok mereka yang live itu kan ada tulisan yang biru itu. Iya. Ya, yang disuruh pindah gitu loh. Ada aplikasi yang luar biasa selain TikTok gitu. Ngeri sekali itu. Ada saluran khusus. Saluran gitu ya. khusus. Pindah ke saluran khusus iya, gitu ya. Gitu. Jadi ada kebetulan saya mengamati gitu. Jadi kalau mereka live gitu ada kamera yang ini untuk TikTok, yang di sini untuk saya nggak sebutkan nanti orang banyak tahu gitu ya. Iya. Gitu. Yang itu mengarah ke sini gitu ya. Yang dia terbuka gitu. TikTok tuh hanya wajah saja gitu loh. Gitu. Ngomongnya tapi gambarnya enggak gitu. Itu duitnya mengerikan. Iya. Meskipun beberapa ketangkep juga karena Enggak ketangkap kalau yang ini. Ini beda. Yang masuk unsur pornografi. Enggak ketangkap kalau yang ini. Belum pernah ada kasus Belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Karena itu salurannya memang khusus itu. Khusus dan itu. Berbayar mungkin ya? Berbayar. Dan dia tidak bisa disimpan. Jadi hanya tidak bisa direkam. Direkod nggak bisa. Tidak bisa direkod. Canggih ini gitu. Jadi orang bebas. Gitu. Dan saya pernah mengikuti sebuah forum begitu. Satu orang yang live di situ. Sebulan bisa 6-70 juta sendiri. Hanya di apartemennya begitu. Hanya jam 2-3 jam semalam begitu. 60 juta sebulan. Kerjaan apa itu coba? Siapa yang nggak tergiur? Siapa yang nggak tergiur? Lalu kita bicara
moral segala macam. Iya, Bagi anak-anak sekarang, moral lu nggak menghidupi gue kan gitu ya. Iya, Balasan sebenarnya tidak simetris. Kita nggak bicara soal menghidupi, tapi ini dampaknya gitu. Lu nyari makan nggak apa-apa deh, tapi dampaknya jangan gitu doang kan gitu ya. Cuma balasannya kan nggak menghidupi kok ngatur moral. Kayak penjaga gerbang surga gitu kan. Kalau udah digituin orang kan jadi rikuh gitu ya untuk ini. Itu yang rame. Selain donatur dilarang ngatur. Ini dianggap sebagai kebenaran gitu ya. Padahal itu kan melecehkan sebenarnya ya. Seakan-akan, sudahlah pusing kita. Ini era yang memang sulit gitu. Makanya kita KPID selalu mendesak segera ini RUU ini disahkan gitu. Mungkin tidak berdaya luar biasa untuk semua yang sudah terjadi karena kan telat banget ya. Sekian puluh tahun kita nggak melakukan apa-apa gitu. Cuman minimal bisa ngerem lah supaya tidak seperti gunung es. Minimal ada dampak. Selain pengawasan terhadap medsos dan Netflix tadi misalnya, apalagi pasal yang didorong di revisi Undang-Undang Penyiaran ini? Oh, soal konten lokal ya. Konten lokal. Konten lokal begitu itu kita dorong. Tapi sebenarnya dampak yang paling besar adalah kita KPID se-Indonesia sudah bersepakat begitu Undang-Undang Penyiaran ini direvisi, maka kita akan membuat Perda Penyiaran yang langsung menginduk ke situ. Yang aturannya selama tidak bertentangan bisa kita ketatkan, melindungi wilayah daerah gitu ya. Jawa Tengah sudah ada perda Jawa Tengah sendiri. sudah ada perda sendiri, cuman belum disahkan. Karena takutnya begitu kita sahkan duluan, nanti beberapa pasal tidak sinonim, berbeda dengan yang di sana. Kita udah ngintip sih ya gitu. Tujuannya apa? Melindungi industri penyiaran di Jawa Tengah gitu loh. Karena apa? Selama ini kan tarik ke pusat gitu ya. Jadi yang disebut konten lokal definisi kita adalah konten lokal yang menggunakan SDM lokal. Jadi nggak bisa disebut konten lokal yang kerja orang Jakarta begitu loh. Sehingga mereka datang ke sebuah kabupaten kota, kami akan menayangkan program pariwisata dan kuliner di Semarang. Begitu. Kemudian tayang semua TV. Semarang kemudian memberikan dampak berupa iklan dan segala macam, pembiayaan segala macam. Dengan perda kita nanti nggak bisa. Kalau memang TV berjaringan itu mau, maka gunakan SDM yang ada di Semarang. Gitu. Ini berarti akan diberlakukan seperti TV itu ya, harus punya siaran lokal, muatan lokal. Gitu ya. Harus begitu. Kalau Netflix kan sudah. Jadi harus ada 30% itu kan film lokal. Maka sekarang kita lihat film Indonesia kan dunia lu banyak sekali gitu. Populer juga gitu. Banyak sekali. Joko Anwar buat film hanya khusus untuk Netflix loh. Karena aturannya begitu, harus memenuhi unsur 30%. Cuman kan dari ribuan 30% itu kecil sekali tuh. Gitu. Dan itu tapi kadang siaran lokalnya ya satu tapi diputer. Oh iya. Kalau itu memang ya Indonesia ini kan memang gitu ya. Satu akun digunakan 5 orang gitu ya. Hanya di Indonesia itu ya. Dengan Netflix bisa 25.000 sebulan gitu ya. Lebih murah dari resminya dan berbagi. Tapi ya mau gimana lagi, buktinya bisa gitu ya. Itu melanggar, harus kita akui itu melanggar. Cuman kan tidak ada aturan juga yang membuat itu menjadi pidana. Jadi ini disrupsi ini karena medan pertempurannya yang tidak rata. Tidak rata. TV Aturannya dengan tidak regulasi yang begitu ketat itu. Sementara harus izin di daerah, harus investasi besar, punya studio. Sementara medsos tidak terikat dengan itu. Regulasi itu ya. Gitu. Untuk sebuah TV ada di daerah, kita harus tinjau kok lokasinya, studionya. Mereka harus uji coba siaran berkali-kali sebelum dapat stempel dari Kominfo ya. Sekarang Komdigi itu sah untuk bersiaran. Berat sekali. Lalu media sosial, kadang-kadang di warung aja itu, di serambi, di ruang tamu, tapi menghasilkan ratusan juta begitu. Kan ini nggak fair gitu loh. Nggak fair. Kalau gitu ya diubah aja kan begitu ya. Iya. Begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini masih ada nggak sih izin TV baru itu? Ini belum. Kemarin itu memang tahun ini akan dibuka ya peluang usaha di banyak tempat begitu. Cuman kita berpikir setelah banyaknya PHK gini bisa tidak gitu ya. Sebenarnya untuk Jawa Tengah itu saya sudah dihubungi lebih dari 4 perusahaan yang siap buat TV baru kalau peluang usaha itu dibuka. TV lokal ya. Artinya kalau medan pertempurannya rata gitu. Peluang usahanya dibuka, jadi frekuensinya nanti akan dibuka karena kan harus sewa MOOC gitu ya. Sekarang kan banyak ini gitu ya. Dan masih lowong begitu MOOC-nya. Siap gitu untuk masuk
Ada 3-4 perusahaan siap masuk. Orang yang ingin membeli TV banyak juga begitu. Oh ya. Karena memang kalau untuk lokal, kalau dia punya strategi yang cukup begitu ya, bisa Bisa, bertahan ya. Apalagi kalau dia merupakan bagian dari perusahaan besar lokal gitu ya, bisa sih. Karena tidak sebesar perusahaan-perusahaan TV berjaringan itu. Gitu. Dengan nyewa MUX 25 juta sebulan begitu, dia sudah bisa bersiaran dengan studio itu, makanya kita akan memudahkan. Yang penting karena KPID kan harus menjaga, menciptakan iklim penyiaran yang adil gitu. Adilnya sebenarnya dulu konteksnya adalah sesama televisi, grup lokal, regional, nasional kan begitu. Tapi kalau sekarang adil itu bukan itu lagi. Adil itu harus menjaga iklim penyiaran adil ketika ada serbuan dari media sosial dan over the top. Maka kita kalau KPID Jawa Tengah agak inilah meringankan sedikit. Kalau enggak bisa gitu. Enggak bisa. Kita harus menjaga iklim ini gitu. Kalau pengawasan terhadap TV biasanya apa yang tayangan-tayangan apa yang paling banyak melanggar? Kalau sekarang kekerasan. Kekerasan ya, kekerasan gitu. Misalnya apa adegan? Program-program berita gitu. Yang berbau kriminal gitu itu sering senjata tajam itu masih terlihat gitu ya. Itu nggak boleh ya. Kemudian liputan-liputan perkosaan itu wajah anak-anak kadang-kadang masih tampil. Kadang-kadang sekilas gitu. Kadang-kadang hanya menunjukkan layar gitu. Itu masih sering muncul. Kemudian kekerasan rumah tangga, narasi-narasinya sendiri keras gitu ya. Itu masih sering muncul. Saya kira aspek kekerasan itu di televisi tinggi. Karena memang siaran kriminal kan banyak peminatnya. Peminatnya banyak gitu. Nah, itu terjadi gitu. Nah, itu yang paling tinggi. Selebihnya iklan ya yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya iklan yang harusnya jam 10 ke atas tetap tayangnya siang gitu. Itulah yang paling ini yang kita awasi. Kemudian siaran anak-anak gitu. Anak-anak tapi bahasanya nuwo gitu ya. Kemudian ada ungkapan-ungkapan yang berbahaya, film atau sinetron atau kartun gitu ya, animasi yang anak-anaknya tampil tidak sesuai dengan usianya gitu, didewasakan gitu, itu tetap kita tegur juga. Gitu. Banyak yang masih kita lakukan. Tapi cenderung karena dominasinya nasional, kita negurnya yang nasional. Kalau lokal ini jarang gitu ya. Sudah cukup bagus lah ya Tertib untuk bertahan. Tertib karena gimana mau liar, modalnya juga tergerus untuk hal yang fundamental gitu. Tapi apa kira-kira yang membuat revisi Undang-Undang Penyiaran ini sampai sekarang belum juga digolkan? Ya satu, media over the top kan nggak mau ya diawasi. Media sosial juga nggak mau diawasi lah. Itu harus kita. Dan ada energi-energi, ada kekuatan-kekuatan besar juga yang membantu ini. Harus kita akui apa adanya. Pasti. Itulah ya. Iya. Tarik ulurnya di situ. Tarik ulur di situlah begitu. Karena mengatur itu kan berat gitu ya, dan asumsi-asumsi bahwa apa bisa KPID melakukan itu gitu kan udah duluan, nanti semakin apa gitu, ini perkara modal gede segala macam. Ya pertarungan di situ. Maka kita melakukan banyak upaya lobby juga, pendekatan konstitusional, menggunakan teman-teman media untuk bahwa kita nggak di situ. Wilayah kita itu menjaga agar anak bangsa ini mendapatkan siaran yang bermutu lah gitu. Memang over the top itu gitu ya tidak akan dilakukan sama kayak TV gitu ya. Pasti ada sedikit kebebasan gitu, tapi tidak kebablasan gitu ya. Ini nggak ada sensor kok. Iya. Rokok jam berapapun bisa tayang, tembak-tembakan darah, adegan cabul, perkosaan, pornografi. Aduh, ngeri sekali itu gitu. Padahal ada juga film-film yang juga bagus tentang remaja gitu, tapi tidak populer begitu. Yang populer, contohnya begini, Layangan Putus, itu kan populer sekali. Putus yang reality show. Enggak, Layangan Putus yang film, yang layangan putus. Layangan putus ya. Reza Radian. Oke, sama Anya Geraldine. Sama Putri Marino. Ya, itu kan populer sekali ketika tampil di WTV. Yeah. Kemudian medsos semua menggaungkan itu. Lalu RCTI kan mengambil. Yeah. Tayanglah di televisi. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak populer. Nggak populer. Populernya tetap di WTV. Kenapa? TV Karena berbayar. ketika tayang di TV, berlakulah hukum
televisi. Apa itu? Adegan-adegan yang hanya bisa kita temukan di WTV. Kena sensor. Kena sensor. Padahal kelebihan adegannya, kelebihan cerita itu di situ. Di situ. Jadi atau jangan-jangan karena orang sudah lebih nonton di platform sebelumnya. Kan pangsanya beda. Maksudnya beda. Pangsanya beda kan? Ketika ditarik TV nggak meledak. Nggak meledak. Kan ada versi layar lebarnya juga itu. Iya, versi layar lebarnya juga ada. Nggak meledak juga? Nggak meledak gitu loh. Ini saya bilang, yang dari TV dipindah ke sana pun tidak akan meledak. Kecuali memang mengikuti mediumnya gitu. Yang di sana pun gitu ya, di media over the top atau di WTV, media internet gitu ya, on demand itu, juga ketika dipindah tidak bergerak. Karena ada hukum yang berbeda di sini gitu loh. Orang penonton televisi itu kan dan pendengar radio itu kan usia 40 ke atas yang masih kuat dengan norma-norma. Melihat adegan itu risih gitu loh. Padahal sudah dipotong loh itu. Langsung merasa anak-anak ini nggak bisa nonton. Mana yang dipotong kan yang mana? Yang oh ya banyak sekali. Yang apa berantemnya atau yang oh yang selingkuhannya lah jelas gitu ya. Itu dipotong ya. Oh dipotongnya di TV kan nggak boleh masuk. Yang gitu. apa It's My Dream Mas itu. Oh, itu masih. Itu masih tapi ya. kan itu yang apa salah satu yang iya itu populer. Kan yang kalau itu populer ya. itu kan ikonik banget. Tapi kan Anya Geraldine dengan Reza itu yang di apartemen, durasinya yang sangat panjang itu. Pindah dari ruang tamu, pindah ke kamar. Itu hilang lah nggak bisa. Begitu. Padahal runtutan ceritanya hilang. Padahal itu bagian dari kebutuhan cerita untuk membangun ending yang memang begitu. Tapi kan hilang bisa. Kalau itu memang tayangan untuk televisi murni, maka untuk mencapai ending yang itu, maka storytelling diubah, pengadegan diubah, gitu loh. Ikan gitu. Tetap bisa mencapai dampak yang sama jika cara berceritanya diubah, kan begitu. Tapi karena dia dipindahkan langsung, karena kan nggak mungkin diubah, diedit segala macam dibuat baru kan mahal gitu ya. Karena dipindahkan langsung, nggak masuk. Sama televisi juga begitu. Kalau dipindahkan langsung ke sana, nggak bisa masuk, harus melalui revisi karena mediumnya berubah. Audiensnya berbeda. Berbeda. Apa ya? Horizon pengharapan audiens itu berbeda ketika membuka YouTube dengan membuka televisi. Ketemunya kok begini kan kaget begitu loh. Ini filmnya Davina Karamo ini jangan-jangan di kasih TV juga responnya beda juga. Pasti beda nanti karena tidak ada adegan di kamar mandi itu gitu kan. Apa judulnya lupa. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Beda. Iya. Ya. Kalau ada satu film yang setelah itu populer munculnya Norma itu. Norma yang Wulan Guritno sama Guritno. Tisa Biani ya. Iya. Kan tidak semeledak itu juga kan? Iya tuh. Sekarang di layar lebar. Di layar lebar. Tidak semeledak itu juga gitu loh. Karena orang lebih senang pada potongan-potongan, bukan keseluruhan. Itu Ipar adalah maut kalau yang nonton ibu-ibu di bioskop itu bisa sampai gemes banget dia sampai emosi gitu, itu kebawa, sampai ramai bioskopnya. Ada yang nangis. Di media sosial di-spill gitu tuh. Ini sebenarnya apalagi kejadiannya di Semarang gitu kan. Ini sekarang tinggal di Jakarta. Semakin panjang kisah-kisah itu ya sebagian itu juga hiperbola lah ya. Bagian dari marketing. Kita nggak tahu yang cerita bahwa sekarang ini hidup dengan damai itu juga bagian dari marketing gimmick segala macam. Orang yang haus itu kan terima aja karena tidak ada. Itu yang bisa diolah di media sosial. Tapi penonton Indonesia suka yang begitu ya? Suka yang begitu. Kriminal, pornografi, lucu. Udah gitu aja. Hantu. Ya. Formulanya itu. Formulanya itu sudah lah. Film-film hantu yang tentu ada sedikit seksnya gitu ya. Itu minimal 1,5 juta kok. Itu balik modal udah. Jadi kalau dihitung berapa jam nonton, berapa yang langganan tuh balik modal. Balik modal. Begitu. Bahkan film bioskop balik modal kalau yang kayak begitu. Makanya kemarin kita mendorong sekali walaupun tidak menjadi tupoksi kita, Jumbo itu kita kampanyekan. Tonton itu. Keren itu untuk anak-anak gitu ya. Memang ada beberapa kelemahan. Udah 1 juta, hampir 1 juta. 1 juta, 9 juta. 9 juta, sorry. 9 juta. Sudah. Ya. Ini film populer kedua setelah KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari. Yang hantu juga. Iya gitu loh. Jadi ini main kita di Twitter gitu.
namanya apa sekarang Twitter? Ek. Di X gitu, campaign supaya ini runtuh Kakak Indonesia Penari karena jelek itu loh. Iya, Kok iya. film kayak begitu gitu ya? Iya, iya. Meraih ranking 1 penonton, diganti gitu cepet gitu loh. Jumbo ini udah 9 juta. Semoga bisa tembus lah ya. Iya, Beberapa biar- belum turun sih. Biar makin banyak film-film seperti Iya, itu bahwa ya. film seperti ini bisa loh ranking 1 kan begitu. Sebelumnya kan yang lucu-lucuan itu yang punyanya Agak lain. agak lain Agak 8 lain. juta Ya, gitu. ya, ya. Gitu. Padahal banyak loh film-film bagus yang menginspirasi yang bisa tayang di TV juga dengan enak tapi ya tidak populer gitu. Rumusnya itu. Dan itu kalau yang populer-populer itu seringnya kalau dibawa ke TV jadi kena banyak aturan, Banyak sensor. aturan pastilah. Tapi kalau Jumbo aman sih ya. Ya, cuma Cuma aman. Pasti asik itu. Kita berharap nanti segeralah ini setelah sekian mungkin dia tampil di over the top gitu ya, juga tampil di televisi gitu. Udah cukup kumpul modal udah balik berpuluh kali lipat ya di TV murah ya nggak apa-apalah. Gitu. Karena ini ya gitu yang harus kita dorong, industri yang sehat tapi dengan konten-konten yang juga sehat. Mas, kondisi radio gimana? Kan seperti kita tahu lebih awal kena disrupsi. Maksudnya media online juga kena disrupsi juga kan. Radio ya begitu ya. Sekarang ya harus kita akui memasuki masa-masa senja gitu ya. Kalau tidak melakukan langkah-langkah yang produktif, efektif, kemudian strategik, bahaya ini. Gitu ya. Makanya kita mendorong KPID Jawa Tengah melakukan langkah preventif dengan stratifikasi. Jadi kita itu stratifikasi per karesidenan. Dalam waktu dekat kita akan sertifikasi pertama itu di Karesidenan Kedu, Magelang dan sekitarnya, untuk tahu betul apa yang terjadi dengan sebuah radio di suatu daerah. Karena permasalahan di tiap karesidenan itu berbeda. Oh, beda-beda. Jadi tidak bisa kita mengobati sesuatu ketika penyakitnya itu sebenarnya nggak sama, gitu loh. Apa misalnya bedanya di mana? Misalnya sekarang kan banyak apa? Misalnya katanya kita banyak- bandingkan begini, di Pekalongan itu radio masih populer. Masih populer ya? Masih populer gitu ya. Kenapa? Karena masyarakatnya masyarakat pembatik. Yang aktivitasnya itu di ruang tertutup membatik. Mereka sambil bekerja Dengerin radio. radio, nggak nonton, tidak menonton YouTube. Iya, iya, iya. Karena kan susah nggak bisa. Tapi kalau Nggak batik, dengerin apa musik dari maka di beberapa tempat Spotify pembatikan itu juga ya. speakernya gede itu radio, Itu radio ya. dan itu bersalam-salam. Untuk pembatik yang ada di Desa Winong gitu. Populer. Kirim salam, kirim salam. tisam, titip salam itu masih populer di sana ya. Populer begitu. Kalau dulu kan titip salam dari ini buat ini, ucapannya ini itu masih di populer beberapa ya. tempat. Nah, tapi di tempat lain kan tidak. Karena kan masyarakatnya tidak membatik gitu ya. Jadi malam membatik sampai malam begitu lagu-lagu dangdut. Di sana ada radio soneta begitu. Sebagai hiburan tersendiri. Sebagai hiburan tersendiri gitu loh. Masih didengarkan gitu. Terus di mana Kalau lagi di misalnya? daerah lain kan tidak. Ketika kita ke Brebes Atas itu apa namanya? Guci. Bukan, Brebes Atas yang mau perbatasan Jawa Cilacap. Barat. Cilacap. Oh, enggak dong. Nanti tembusnya ke Purwokerto itu loh. Malang. Brebes Atas kok, mau ke Jawa Barat. Brebes Atas, Jawa Barat mana ya? Yang bahasanya udah agak-agak ini, Jawa Baratan. Lupa aku namanya. Itu ada beberapa radio itu yang hidup hanya dari siaran sendiwara radio. Sahur sepuh. Saur sepuh, tutur tinular, Itu mereka punya rekamannya yang dulu. Brahma sekarang Kumbara. itu masih itu artinya bukan produksi baru, tapi bukan produksi baru. yang dulu diputar ulang itu masih Putar ini ya? ulang, dan itu kalau tiba-tiba radionya itu ada iklan gitu ya, blocking time atau apa begitu, sehingga radio ini marah. Nelpon ini kenapa diselingin iklan ini? iklan gitu kami ya. nonton gitu loh. Lo kok bisa gitu? Ini adegan Raden Bentar lagi sama Mantili di sungai terputus kan begitu.
Itu kan sangat Iya, gitu loh. Makanya saya bilang Fadli sama Lasmini itu ya. sama sini berantem itu. Iya, berantem. Karena nggak dapat Brahma Brahma Kumbara. Kumbara. Anaknya si Raden Bentan digodain kan sama Lasmini kan begitu. Dulu aja di film aktornya Ferry Prima sama ini apa? Ferry Fadli. Ferry Fadli. Kurus gitu ya. Diganti gitu. Itu artinya apa? Sebenarnya ada ruang yang bisa kita raih di radio itu apa? Meluaskan imajinasi. Dan itu iklan bisa banyak masuk. Banyak masuk. Iklan obat terutama. Iklan setempat terutama. Populer itu gitu. Tapi di area kan tidak. Nah, kita melakukan stratifikasi kembali ke tadi konteksnya untuk tahu bahwa kalau kontur wilayahnya dengan kontur pendengarnya semacam ini, maka harus tayangan-tayangannya ini Seperti menyesuaikan. gitu ya. Iklan juga yang masuk harusnya produknya ini. Begitu. Sehingga dia bisa hidup. Jangan generate, jangan semuanya sama gitu loh. Iya, kalau Begitu. kebanyakan kan karena apa ya? Patokannya malah radio-radio Jakarta. Jadi Iya. logatnya, lu gue, udah nggak masuk bahasanya sekarang. juga bahasa Jaksel semua, Udah jadi nggak masuk. seragam. Iya. Ya kan? Dulu kan begitu semua. Penyiarnya begitu. Era Prambors. Ya, gitu. era Prambors. Secara Prambors sekarang tutup gitu. Sebagian Iya. hilang gitu. Nggak bisa. Dulu yang dianggap besar menjadi patokan. Hari ini tidak. Hari ini lokalitas itu merajai. Orang mulai sadar bahwa semakin banyak informasi ya. Bahwa yang dulu ngapak-ngapak itu unik. Sekarang unik. Unik mana loh. dicari. Lucu gitu. Dan lucu itu tidak rendah. Dulu kan ngapak-ngapak itu zaman-zaman kita muda ya, kuliah-kuliah awal itu kan wah ngapak gitu. Kesannya kayak ada kasta yang berbeda. Sekarang enggak. Semakin orang bisa menerima perbedaan bahwa yang ngapak itu unik loh. Asik loh. Lucu loh. Dan setiap yang asik, unik, lucu itu ada nilai ekonomis di dalamnya. Jadi penyiar ngapak juga ya udah tampil. Kan ada artis yang nggak asik Cilacap juga bergaya kayak Cilacap. Putri siapa itu istrinya Ustadz itu kan dulu orang Palembang itu kan Iya, ngapak-ngapak iya, gitu ngapak, ya. Untuk nilai jual. Dulu kan itu dianggap dalam tanda petik maaf ya aib ya ngapak-ngapak. Padahal sekarang identitas lokal itu setiap yang lucu itu punya nilai ekonomis. Sekarang tinggal mencari supaya kita melakukan terapi-terapi dengan konteks kekinian dan kedaerahan itu. Maka di Solo pendekatannya berbeda nanti, KPID di Keresidenan Banyumas berbeda, Pati berbeda, Semarang apalagi sangat berbeda karena di sini obat-obat kurang laku, jamu-jamu kurang laku begitu. Iya. Di Pekalongan berbeda, di mana-mana berbeda. Katanya masih banyak yang tergantung dengan iklan obat-obat Banyak. herbal, obat Banyak sekali. pengobatan alternatif itu. Banyak sekali gitu. Dan tadi di Semarang tapi kurang ya. Karena memang masyarakatnya lebih itu. Kalau banyak sekali laku dan hidupnya dari situ banyak. Kita tidak melarang gitu ya. Sepanjang memang jamnya pas. Jangan isinya obat semua. Iya, iya, iya. Kan nggak boleh gitu loh. Iya, iya. Jangan rekaman semua, harus ada yang live, harus ada yang penyiarnya gitu. Ada gitu juga ya. Iya, kita mengawasi gitu ya. Kalau memang hidupnya dari itu nggak apa-apa. Cuman regulasinya adalah kalau itu obatnya itu yang berbau dewasa, yang 10 ke atas. Jangan pagi-pagi gitu. Pak, ramenya kami disiarkan pagi. Bungkuslah dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah. Dan nggak boleh. Nggak boleh nyebut pasti- produknya, nggak pasti boleh sembuh testimoni. gitu, Iya nggak boleh. Jadi satu obat untuk Nggak boleh. Untuk semuanya itu nggak bisa. Gitu ya. satu Dan harus dijelaskan obat. bahwa ini jamu, gitu ya. Harus dijelaskan kategorinya. Kita ketat di situ. Kita longgar, tapi juga ketat, gitu ya. Regulasi itu dipatuhi, tapi dia tidak barang mati, gitu ya. Bisa disiasati. Kita memberitahu cara menyiasatinya. Jadi itu mungkin yang salah satu adaptasi yang perlu dilakukan radio ini untuk Iya. melihat. Harus adaptasi karena sebenarnya runtuh itu karena gagal beradaptasi gitu ya. Ya kalau semua gagal beradaptasi ini Iya, juga ya. pasti bisa gitu beradaptasi gitu. Orang bilang radio masuk-masuk tapi ada satu aplikasi namanya Noise loh. Itu kan kayak radio. Cuman dia sistemnya internet kan. Ada podcast juga. Ada podcast, ngoceh, ada siarannya si Andre, Desta sama Vincent, populer banget. Isinya apa coba? Satu episode mereka tentang mengenang guru-guru masa SMA. Ngoceh 3 orang itu ya tuh. Iya, Waduh, ada dulu namanya Bu Siti tuh, guru idolaku, cantik gitu. Kalau dia datang jelaskan itu rasanya mudeng semuanya. Kenapa? Ada yang nyaut gitu ya. Karena cantik, aku sering sembunyi di bawah meja. Ternyata mau ngintip gitu. Itu yang nonton yang komentar, Masya Allah banyaknya gitu loh. Kan remeh. Kan receh. Mungkin sekarang orang dengerin radio bukan nyari lagunya kan. Karena lagu bisa dari platform gitu ya. digital. Tapi lain.
gini, kita tahu audiensnya, kita tahu konturnya, kita tahu halayaknya, kita ikuti horizon mereka itu kemana. Kalau acara ini programnya adalah usia 40 tahun ke atas, maka apa yang mereka punya? Mereka ini dalam tanda petik masa depannya sudah jelas. Gitu. Yang mereka ingin lakukan apa? Mengenang masa lalu. Cerita masa remaja dengan idiom-idiom masa remaja. Lagu-lagu zaman dulu diputar lagi. Ya. Lagu-lagu Rhoma Irama, Merindukanmu. Lalu kita bahas dengan ngoceh gitu ya. Ayo para pendengar, ketika mendengar lagu ini tolong ceritakan ke kami apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingat. Orang cerita kok. Mas, atau fenomena seperti Suara Surabaya itu yang... Oh, Suara Surabaya memang ini anomali ya di radio. Itu ya. katanya dulu yang bikin orang nggak mau beli koran. Iya betul. Karena real time ini. Real Di time. sini ada kecelakaan ini. Luar biasa kalau Ketika itu. koran harus memberitakan besok kan sudah. Ya, udah basi. Orang udah sudah basi. tahu. Suara Surabaya itu anomali dan mereka bertahan sampai sekarang, gedungnya bagus, penyiar berkualitas. Untuk orang datang untuk Instagramable ya tempatnya gitu. Kemarin mereka live kasus penjamretan sampai ketangkep. Ya, motor hilang, Sampai sorenya ketemu. gitu loh. Karena semuanya bergerak, masyarakat membantu, menginfokan, menghubungi polisi. Yang di sana kemungkinan pencopetnya itu akan lewat sana dengan motor sekian, menjaga. Semua bahu-membahu. Ini namanya komunitas yang bareng gitu. Interaktif ya. Interaktif, lapor. Saya ada di jalan ini. Saya akan menunggu, mana tahu lewat sini gitu. Akhirnya semua peluang itu tertutup untuk penjamret. Ketangkap kok. 2,5 jam penyiarnya menemani semua. Dan orang terbawa emosi, tersangkut, ingin tahu, tidak berhenti. Itu yang terjadi. Ini butuh daya tahan, butuh pengalaman. Tapi kan bisa. Tapi bisa. Ini sukses story-nya Sukses story-nya ada. Dan masih bisa didatangi, masih bisa dijadikan contoh. Tentu tidak bisa meniru itu. Tapi format ini kan ada gitu ya. Artinya kita tinggal modifikasi ya ke format yang berbeda. Tapi kan ada. Pendengar nggak usah banyak-banyak. Yang penting solid. Nggak usah bayangkan jutaan pendengar, enggak. Tapi orang terlibat gitu ya, orang terlibat. Kemudian dengan medium internet, radio-radio di Pekalongan, radio di Seragen itu kan tidak lagi terkotak untuk melayani pendengar yang sama. Saya selalu bilang bahwa banyak orang Seragen, banyak orang Pekalongan yang sudah tidak di kota dan sukses, ya, dan rindu. Kita ini kan selalu orang yang rindu pada kampung halaman, makanya mudik kan ramai terus itu loh. Yang sudah jadi sukses di Jakarta, bahkan di luar negeri itu pengen tahu loh. Maka streaming, YouTube itu kan perlu. Makanya kenapa kalian harus bergaya-gaya Jakarta? Sementara banyak orang kampung yang sukses itu yang pengen tahu. Gitu. Daerahku seperti apa. Maka interaksi lah, apa caranya menjadi medium penyalur dari aspirasi orang-orang yang sudah ada di luar dan sukses. Terlibat gitu loh. Liputan tentang rumah-rumah yang harus dibantu, warga-warga miskin. Lalu ketuk gitu loh. Ini Bapak Jono 60 tahun merasa punya sahabat sekarang sukses di Jakarta. Jakarta akan bantu kok. Terlibat. Menjadi saluran keresahan masyarakat. Jangan asik sendiri gitu ya. Kayak orang terasing gitu ya. Banyak itu bisa gitu. Saya yakin bisa. Pengusaha bakso, Ikatan Pengusaha Bakso Wonogiri yang ada di sana gitu ya. Wah itu kalau nyumbang kan gede-gede itu. Tinggal diketuk aja kan gitu ya. Kalau kita sebutkan terus itu, wah seneng. Asosiasi Pengusaha Warteg. Waduh, kalau di Tegal itu, itu kalau bisa disentuh, itu kan aset-aset lokal gitu ya. Itu kalau siaran kita itu memang lokal, cerita ini gitu. Mereka masuk, karena mereka tidak ketemu aja gitu loh. Sama seperti Suara Surabaya. Ketika masyarakatnya ke bawah, hidup kok. Mewah betul kantornya tuh. Iri kita kan, di Jawa Tengah kebetulan belum ada yang begitu. Belum ada yang gitu ya. Belum ada teman. Ada Suara Semarang tapi nggak begitu ya. Ya begitu. Artinya ada inspirasi kok, bukti hidup bisa gitu. Cuman mau berubah, mau bergerak. Awalnya pasti sulit ya namanya memulai. Tapi kalau ada horizon yang akan sukses, kenapa tidak? Nah, kita stratifikasi untuk menemukan itu. Berubah dong ke sini karena kontur masyarakat begini, pendengar begini, yang harus kamu ladenin begini, isi siarmu 60% harus ini. Harus begitu. Kalau cuman sama terus lagu kenangan itu terus, ya aduh, nggak menarik. Harus berani dan kita agak melawan arus ini karena KPID lain tidak melakukan itu. Oh itu yang selalu ditekankan ketika
kunjungan ke Enggak, program kita radio. stratifikasi ini, Stratifikasi ini. belum dilakukan. Kita melakukan langkah-langkah sendiri karena KPI memang berhak membuat regulasi sendiri. KPID. Kita melakukan ini gitu. Bahwa memang ada beberapa yang apa sih gitu ya. Berat sih gitu. Mereka sudah kepepet dipaksa untuk menambah kapasitas SDM-nya, mengupgrade lagi pengetahuan. Ini berat sih, gaji aja lagi pas-pasan. Iya. Tapi kalau nggak begitu, besok hilang loh yang pas-pasan itu. Iya. Kan? Kenapa nggak bersakit-sakit sebentar, nanti dampaknya ada. Kita menekankan itu. Jadi kita nggak lagi fokus pada mengawasi jadi polisi. Kita sekarang fokus selain mengawasi juga jadi dokter. Jadi dokter. Karena dibutuhkan memang suntikan obat ini, menyembuhkan. Situasinya nggak minta digebuki, nggak jadi polisi lagi ini. Sekarang jadi dokter. Nah, kita melakukan itu dengan pelan-pelan, mendekati pemerintahan daerah pelan-pelan. Ayo kita bantu. Karena kalau nggak masyarakat nanti diracuni terus oleh informasi-informasi yang hoax, yang viral tapi nggak benar. Oke Mas, terakhir nih, nggak kerasa udah mau hampir 1 jam ini. Jadi sebagai Ketua KPID Jawa Tengah dan praktisi media, kira-kira ke depan media ini kalau mau tetap bertahan harus seperti apa? Iya, menemukan Karena keunikan. ini pilar keempat demokrasi ini. Iya. Harus menemukan keunikan tersendiri. Iya. Fokus saja pada unikitas itu. Jangan ikut semuanya buat berita-berita gitu ya. Akhirnya saingan pendengar yang sama gitu. Kita tahu bahwa ada media yang dulu yang berani berpanjang-panjang dan hidup, Tirto ID. Ya. Panjang-panjang. Orang sekarang katanya nggak ada yang kuat baca. Ada kok. Ada segmennya Tersendiri juga gitu. yang Kalau nggak ada kita bentuk gitu. Emang pelan sih ya. Artinya segmentasi itu ada satu. Ya. Yang kedua kalau nggak ada kita bisa bentuk gitu. Segmentasi pendengar Deddy Corbuzier dulu kan nggak ada. Tapi dia konsisten tampil akhirnya muncul lah kan begitu. Dulu mungkin nggak ada yang ngira siapa sih yang mau dengerin orang berdua ngobrol berjam-jam di podcast, gitu. ngobrol ngalor ngidul. Awalnya gitu juga kan. pendengarnya pasti nggak banyak, penontonnya pasti nggak banyak. Tapi kan segmentasi itu bisa dibentuk asal kita menarik dan yakin dan continue ya. Jangan orang kecewa nyetel lagi udah nggak ada gitu. Bertahan itu memang sakit, tapi harus dilakukan. Jadi syaratnya itu continue, segmentasi, kemudian ada kejutan-kejutan dengan yakin teaser itu penting. Maka saya selalu bilang mungkin receh tapi gimmick itu harus ada. Itu menjadi teaser supaya orang nonton gitu. Bahkan memberi ruang orang untuk motong-motong gitu ya. Gak apa-apa kalimat-kalimat bijak dimunculkan sesaat gitu. Harus berani begitu. Kadang yang potongan-potongan itu lebih banyak Lebih populer. yang nonton daripada aslinya. Iya. Kadang-kadang membuat miss informasinya. Iya. Tapi nggak ada masalah. Gitu ya. Nggak ada masalah. Gitu. Harus berani berbuat gimmick, lucu-lucu sedikit, norak-norak gitu. Pras Teguh itu loh. Obrolannya kan asik ya, alamiah. Tema yang dibahas kan receh. Iya kan? Soal makan, soal apa, duduknya cewawaan pakai sarung gitu loh. Tidak ada lagi kalimat sudah hadir di hadapan kami seorang dijelaskan, nggak ada. Karena ada teks di bawahnya. Sebutkan namanya sudah ada, nggak usah lagi. Cukup gitu. Kemudian ada sisi haru yang harus dikulik. Lihat Pras Teguh. Sekomedi apapun lawan yang hadir, ada sisi dramatik yang dia ambil. Sisi dramatis itu membuat orang betah untuk menunggu gitu. Karena kita ini kan senang pada drama. Ngapusi wae pakai drama kok gitu ya. Senang pada itu. Sebuah konten harus ada dramanya gitu. Dan sukses ketika Pras Teguh akhirnya sekarang berdiri ditarik oleh Deddy Corbuzier lagi kan. Populer juga gitu karena genuine gitu loh. Asli gitu loh. Setiap orang ini kan punya gestur yang alami, asli. Ciri khas lah ya. Iya, punya ciri. Ya itu aja dilakukan gitu. Jangan niru orang lain sekarang. Niru jadi kerepotan sendiri. Ya pasti kayak begitu-begitu aja gitu ya. Tapi kan orang tahu gitu ya. Asik ini gitu ya ngobrol. Kadang-kadang tidak sok pintar gitu. Hanya nanya gitu loh. Dari Corbuzier ya populer walaupun beberapa kali keceklong-ceklong. Tapi kan ya sudah memang begitu gitu. Banyak gitu loh. Ari keriting di rondanya itu ya lucu-lucu gitu loh. Bahas-bahas tema-tema yang bumi ini datar gitu ya. Lalu pakai semacam teori gitu tuh, pakai kutip. Orang nonton bapak-bapak di pos kamling itu kan gaya pos kamling itu kan. Itu ya lucu gitu. Jadi sekarang ini era yang santai, orang ngobrol kaki diangkat. Kalau dulu kan harus tertib pakai jas. Iya, pakai jas, di studio yang dingin gitu, kaku. Sekarang orang ingin merasa dia terlibat disapa. Ya nongkrong di pos kamling, ngobrol bapak-bapak gitu. Ngakak-ngakak benar gitu ya. Isi-isinya itu ya
ya nggak jelas gitu ya. Tapi ya itu namanya obrolan kok tematik sekali. Ya pindah-pindah gitu. Di TV kan nggak bisa. Setengah jam tematik harus itu gitu. Geladrah dipotong, kita kembali ke laptop gitu. Kalau di warung kopi itu kan di media Berbicara, sosial 2 jam itu temanya kadang-kadang hilang. Tapi kan orang ngikutin gitu. Iya kan? Yang dibahas temanya ini kok nggak kesana-sana gitu. Muter kemana. Tapi ya sudah. Ya. Itu. Oke, Mas Aulia. Siap. Thank you ya udah sharing nih kita. Sami-sami. Wah, semoga bisa jadi apa ya? Pencerahan buat Ya, gambaran sedikit lah ya. Situasi terkini soal televisi dan radio dan industri penyiaran. Oke, Mas, thank you ya. Sami-sami. Senang di sini. Kita akan kembali ke kita jumpa lagi di ruang interaksi episode berikutnya.